Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deskita Chani Sudrajat, mahasiswa MBKM Pertukaran Pelajar dari Universitas Surya Kencana, Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-7. Mata kuliahnya yaitu Hukum Tata Negara dengan dosennya yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Jaka Santos SHLLM. Hukum Tata Negara Darurat. Menurut para ahli HTND, menurut Herman Sihombing, yaitu sebuah rangkaian peranata dan wewenang secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya dalam menghapuskan keadaan darurat atau bahaya yang mengancam ke dalam kehidupan bisa menurut undang-undang dan hukum umum dan biasa. Hukum tata negara darurat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum tata negara darurat subjektif, yaitu hak negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat dengan cara menyimpan dari ketentuan undang-undang atau bahkan ketentuan undang-undang dasar. Yang kedua ada hukum tata negara darurat dalam arti objektif, yaitu hukum tata negara yang berlaku ketika negara berada dalam keadaan darurat, bahaya atau genting. Kemudian bagaimana dikatakan dalam keadaan darurat suatu negara, yaitu ketika negara dalam situasi yang pertama, menurut pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Yaitu kegentingan yang memaksa, bahwa kegentingan yang memaksa yang telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 tahun 2009 tertanggal 8 Februari 2010 menentukan 3 syarat agar suatu keadaan memaksa, yaitu yang pertama kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tapi tidak memadai. Yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakai waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian. Yang kedua, menurut pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Keadaan bahaya ini diatur Perpu nomor 74 tahun 1957 yang diganti dengan Perpu nomor 23 tahun 1959. Penetapan keadaan bahaya menjelaskan mengenai 3 jenis keadaan bahaya. Yang pertama ada darurat sipil, yang kedua ada darurat militer, dan yang ketiga ada perang. Negara dapat dikatakan dalam keadaan darurat atau keadaan bahaya dalam kondisi yang pertama perang, yang kedua krisis ekonomi, yang ketiga mogok massal, yang keempat epidemi penyakit, yang kelima bencana. Kemudian apa persamaan dan perbedaan antara hukum tata negara darurat dalam kondisi penanggulangan bencana tsunami dengan penanggulangan pandemi COVID-19. Baik bencana tsunami dan COVID-19, persamaannya yang pertama membuat situasi sebuah negara menjadi tidak normal karena keduanya sama-sama memiliki keadaan yang tidak aman dan bahaya bagi seluruh masyarakat yang ada. Yang kedua, sama-sama merujuk pada aturan HTND, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 23 tahun 1959, kemudian pasal 12 Undang-Undang 1945, Undang-Undang nomor 24 tahun 2007. 3. Sama membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perbedaannya, yang pertama saat pandemi COVID-19, kebijakan pemerintahnya, yaitu yang pertama Kepres nomor 11 tahun 2020, yang kedua PP nomor 21 tahun 2020, yang ketiga Perpu nomor 1 tahun 2020, yang keempat ada Kepres nomor 12 tahun 2020. Pertentangan pada saat COVID-19 ini, yang pertama ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang kedua ada salus populi superma lex exto, yang ketiga ada necessitas non habens legem, yang keempat ada asas proporsionalitas. Nah, penyebab COVID-19 ini yaitu virus corona. Tindakan pemerintah yaitu yang pertama penerapan PSBB, pemberantasan sosial berskala besar. Yang kedua ada PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dampak dari COVID-19 ini yaitu yang pertama banyak pegawai yang di PHK, yang kedua banyak pengusaha yang bangkrut, yang ketiga tingginya suatu kasus tindak pidana atau kriminal, yang keempat banyak masyarakat yang kesusahan. Pada saat tsunami ini
pada saat bencana tsunami, kebijakan pemerintah yang dikeluarkan yang pertama, Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Penyebabnya yaitu faktor alam. Tindakan pemerintah saat bencana tsunami yaitu yang pertama, terbentuknya Badan Khusus, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Yang kedua, melakukan 3 upaya penanganan. Yang pertama, tahap tanggap darurat, yang kedua tahap rehabilitasi, yang ketiga tahap rekonstruksi. Dampak dari tsunami tersebut, yang pertama, dampak pemerintah pada pembuatan aturan dan badan khusus yang berguna untuk penanggulangan bencana alam ke depannya. Yang kedua, dampak rakyat Aceh adalah kondisi perekonomian hingga penduduk Aceh migrasi keluar Aceh. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.